Baik, sanab tadi atirota fi hadhihi lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, lailatukum saidah. Kaifa halukum al-yawm? Sa'idah mubarakah, alhamdulillah bi khair afiyah. Wa Asbahatum? kaifa haluki Baik. ya ustadzah? Dilana bi khair aidan. Adunnu annana madza naqul? Yani fil marhalatil madiyah qad arafna walakin la nadri saufa nukarir maratan ukhra law samahtum. Fi hadhil fursa ra'iah ismahuli an u'arifa nafsi lakum. Ismil kamil Soraya Zainal wa tunadunani Ustadzah Soraya. Hasanan fal'an kuntu ustadzatan fi dars an ulumil balagha. Ahlan wa sahlan bikum fi hadhihi daurah. Jayyid. Sepertinya ada beberapa yang mungkin kita di pertemuan sebelumnya pernah ya. Itu Akhi Andi, Akhi Asaraidon, Akhi Habibi, Ukhti Rima, ahlan wa sahlan. Ukhti Ulfa wa Yusuf Taufik ya, mudah-mudahan nggak bosen ya. Mungkin cuma ganti channel Insyaallah. aja, Alhamdulillah nggak bosan tapi ketemu lagi alhamdulillah. Ustazah. Masura biliko Aidon Ukhti Rima, Jayid, Hasanan. Tasyarabtu bi liqa'ik ya ustadzah. Naam wa ana Aidon mutasyarifatum biliko ikum, Jayid, Hasanan. Alhamdulillah di mahalakah ini mungkin sudah yang ngintip ya. Modul dan PDF-nya ada beberapa, mungkin sekitar 30 dalam satu kali pertemuan. Karena hari ini masih mukodimah ya, Ustazah pengen memperkenalkan secara general. Kita akan bagi sul awal aja. Kenapa sih kalau hanya tanya atau udah pernah belajar sebelumnya, kenapa sih kita perlu belajar tentang sastra? Atau mungkin lebih sederhananya, apa sih tujuan kita belajar tentang balagho ya? Karena kan setiap sesuatu yang kita pelajari pasti punya tujuan dan ini akan menjadi dakmun ya, motivasi untuk sampai akhir. Karena kan kalau dengan kata balagho tuh kayak sudah gitu ya, terlalu tinggi. Misalkan istilah sastra itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih ke puisi, bersajak-sajak ria gitu ya, bahasa-bahasa romansa, romantis gitu ya, yang eksekusinya ya secara keseharian. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kira-kira menurut siapa nih, boleh salah satu mewakili, apa sih tujuan mal hadaf minna an nata'alam an hadha au hadid darsa ya, hadid durus. Kira-kira apa nih kira-kira tujuannya? Tafadol, barangkali ada Tajayin yang pernah belajar. Nam tafadol akhi. tajayin Ada. di lugatil arabiyah ustazah. So, jayid. Syukran akhi Ana Andi. ustadzah. Tafadol akhi. Dimada? Syukran. Wa ma hadafina? Al-balaghah al-hadab yani uh, tabligul ittisal ilal mustami' atau ilal mukhatab Tablighul likai ittisal likel mafhum. likai mafhum al-ma'ani. Usulil Baik. ma'ani. Naam. Soh jayijitan. Hakada ya. Kama arafna, mungkin yakfi ya, sebagaimana disampaikan oleh Abdul Rauf, dan nanti juga kita akan pelajari, tapi kita taruh di awal dulu ya. Sebetulnya kalau ada yang jurusan ilmu komunikasi mungkin ya di sini, atau salah satu alat yang sangat penting dalam roabit ya, hablum minan nas ya, khususnya dalam relasi dalam manusia dan mujtama ya, atau ijtimaiyah ya, sosial, yaitu berkaitan dengan komunikasi gitu. Nah, berhubung kita belajar bahasa Arab, mungkin nanti alal akol kita bisa mempraktekkan bagaimana natakalum ya, dan menyampaikan wusulil ma'ani anil mafahim ya, sebagaimana disampaikan dari Akhi Abdul Rauf. Yang jelas adalah menyampaikan pesan sebetulnya. Intinya itu secara general supaya pesan yang kita pahamkan dalam diri kita, pastinya kan tidak mungkin hanya dari kita yang mengkonsumsi kan, ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, pesan yang disampaikan ini kalau bisa jangan sampai satu miskomunikasi atau salah paham
atau salah persepsi atau tidak sampai pesannya. Makanya sebetulnya tujuan general dari balaghah ini adalah supaya cara menyampaikan pesan itu dapat dipahami. Dan mungkin nanti secara mendalam ada beberapa cabang-cabang ilmunya ya. Nah, ibaratnya istimewanya dan nilai plusnya adalah ketika kita sudah pandai menyampaikan pesan, maka cara-cara itu akan bisa diperindah lagi, akan diperhalus lagi, sehingga kesan persuasinya, ajakan, nasihat, ataupun ungkapan-ungkapan yang bisa diterima itu tadi lebih dalam dan lebih disenangi gitu. Itu mungkin nilai plusnya. Tapi secara general adalah yang penting pesannya nyampe gitu. Nah, kalau pernah tahu juga salah satu ausaful anbiya apa? Yakni sifat-sifatnya Nabi adalah sidik, amanah, fatona, tabligh. Nah, itu dari kata balaghah juga ya. Menyampaikan, tapi beda definisi ya secara istilah kan. Yaitu menyampaikan wahyu pada umatnya. Nah, kalau kita kan tidak menyampaikan wahyu ya, tapi dalam rangka menyampaikan pesan kepada orang lain. Ya, ini mukhotab ya, atau mukhotobah ya. Audiens-audiens yang ingin kita sampaikan. Nah, nantinya ketika sudah pandai, biasanya nanti kita akan rangkai dalam bentuk khutbah, pidato, bagi yang suka komunikasi ya, atau dakwah ya, atau dalam bentuk puisi, dan kalau yang kemarin sempat belajar insya, nahwunya, semuanya pasti kepake. Atau dalam sisi penulisan, nah, itu akan digunakan dengan baik. Nah, di pelajaran pertama sebetulnya kita ada langsung membahas tentang fasoha. Tapi Ustazah nggak pengen nih langsung ke fasohanya ya. Coba sih ada yang pernah mungkin belajar ya sebelumnya. Karena kan ilmu balaghah tadi kan disampaikan artinya kita harus tahu dong kok jadi ilmu balaghah dan fasoha. Ada yang bisa bedain nggak? Apa itu bedanya balaghah dan fasoha? Kemudian nanti apa sih relasinya? Kok bisa sih ada fasoha? Padahal nanti di ilmu balaghah cabang-cabangnya banyak gitu kan. Tapi kok tiba-tiba ada fasoha duluan Ustazah dalam ilmu balaghah? Barangkali ada yang pernah tahu sebelumnya? Secara singkat aja misal, balaghah itu apa? Fasoha itu apa Ustazah? Gitu. Karena kan materi kita kan ilmu balaghah gitu. Jadi biar nggak kecampur. Sama kayak sesimpel, Ustazah kok ada sorof, kok ada nahwu gitu. Apa hubungannya gitu kan. Ternyata dua cabang ini sangat berbeda, tapi di sisi lain saling berkaitan. Dari asal katanya dulu ya, fasih itu apa sih? Fasoha. Ini orang fasih banget ngajinya kan gitu. Ini orang bagus, lancar, jelas, betul. Fasih. Nah, betul. Artinya di situ adalah sebagaimana yang ada di modul ya. Kata-kata yang dipakai itu jelas, terang, gitu ya. Penggunaan katanya nggak ribet, nggak belibet. Nah, lafaz yang dipakai adalah sesuatu yang kalau mau disampaikan pastinya langsung paham karena udah jelas. Bahkan kalau dalam ilmu mantik, apa itu jelas? Sesuatu yang jelas nggak bisa didefinisikan ya kan. Misal kayak siang, siang itu apa? Ya terang, jelas gitu. Makanya lafaz yang dipakai adalah jelas. Jadi kalau menggunakan kata, misal kalau sudah bilang satu, ya jelas satu bukan dua karena jelas gitu. Penggunaannya adalah penggunaan katanya adalah kata yang jelas. Tapi kalau balaghah apa yang membedakan? Kalau balaghah itu lebih bagaimana menggunakan apanya? Maknanya ya. Penggunaan maknanya. Jadi kalau di fasih didefinisikan secara istilah itu kelancaran. Ini lancar. Jelas, lempeng gitu aja. Tapi kalau kita membahas balaghah, nanti di situ ada makna di mana kalau pernah belajar diagram ya. Nanti ada pepatah, mungkin di sini bisa jadikan patokan. Kullu balighin. Ada yang pernah dengar kata-kata itu? Kullu balighin fasih. Walaysa kullu fasihin balighun. Na'am. So. Kalau baligh itu adalah tadi udah disampaikan, menyampaikan secara maknanya ya. Bagaimana cara makna tadi tersusun dan sampai kepada audiens. Itu inti dari balaghah gitu ya. Tapi kalau fasih tadi itu jelas.
lancar, nggak ada hambatan. Artinya gini, semua yang masuk pada fasih itu pasti ada dalam baligh gitu. Jadi fasih itu diagramnya lebih kecil, sedangkan balagho itu diagramnya lebih besar gitu. Karena nanti dalam diagram, dalam pembagian nanti fasih adalah pembahasan yang berbeda gitu ya. Tapi perlu diketahui, semua yang fasih itu pasti baligh. Semua yang baligh itu pasti fasih, tapi tidak semua yang fasih itu baligh gitu ya. Belum tentu kata-katanya gitu. Jadi kalau dari sisi penggunaan kata gimana ibaratnya? Setiap bola itu bundar, yang bundar bukan bola. Iya, yang bundar itu nggak selalu bola, bisa hal-hal yang lainnya. Jadi fasih itu jauh lebih spesifik, tapi balagho general. Tapi pasti ada kefasihannya, betul. Jayijitan, syukron, akhi, hasanan. Nah, di sini nanti kita akan membahas ya. Sebelumnya mungkin secara general dulu aja ya, biar nggak kemana-mana. Nah, sebelumnya nanti kita di dalam ilmu balagho kita punya makna ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ilmu badi, yang masing-masing nanti kita akan utarakan secara gamblang dan sesuai dengan pembagiannya. Tapi pertama-tama kita akan bahas tentang sisi fasih ya. Sisi fasih ini kayak bahasanya lebih ke eksternalnya. Jadi lebih ke kata-katanya. Lebih dari ibaratnya gini. Kalau dalam percontohan itu penggunaan kata ya, keyword, kata kunci, penggunaan katanya. Tapi kalau baligh itu lebih bagaimana sistem dan maknanya ya. Gitu. Kalau ini lebih ke strukturalnya. Makanya dibilang eksternal gitu ya. Fasih, jelas nih ngomongnya. Gitu. Yuk kita definisikan bersama ya. Kalau secara bahasa memang tadi jelas, terang, gamblang. Tapi kalau fasoha artinya pelafasannya jelas, terang, maknanya mudah dipahami dan sering dipakai dalam penyair dan penulis. Sehingga bernilai indah dan bagus ketika dibaca dan didengar. Di sini mungkin yang sering baca maulid Nabi, kalau kita mungkin syair-syair jarang ya. Mentok paling apa? Laila Majnun gitu ya. Atau syair-syair dari para pujangga-pujangga yang lainnya atau para filosof gitu ya. Tapi kalau kita mungkin yang sangat dekat baca diba sama baca maulid itu secara nggak langsung itu bentuk kata-kata yang sangat sering didengar sampai apal gitu ya. Nasyid-nasyid, qasidah itu ya. Nah, kita akan membagi dua dalam fasoha, bagi tiga dalam fasoha. Yang pertama, kita akan bagi berdasarkan kata. Jadi pemilihan kata, keyword, kata kunci yang dipakai itu jelas. Yang kedua, jelas itu apa? Jadi nanti kita akan definisikan bersama ya. Yang kedua, dilihat dari sisi kalimatnya. Jadi susunan dari beberapa kata. Nanti saya akan pakai percontohan bahasa Indonesia ya. Sering banget dibikin ice breaking biasanya. Kalau yang nggak fokus, itu biasanya dipakai bahkan pakai permainan kalimat-kalimat yang nggak fasih gitu kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Berikutnya mutakalim. Dilihat kalau fasih itu berarti dilihat bagaimana pembicaranya. Gitu ya. Sudah nggak akan banyak-banyak di sini. Sudah akan ulang-ulang sampai paham. Oke, yang pertama, penggunaan kata. Artinya lafaz ini tadi adalah sesuatu yang sangat jelas dan gamblang. Oke, sebelumnya nanti akan banyak hal yang perlu dipahami dari kata fasih. Kalau dalam ilmu mantik ya Ustaz akan, karena ini kan struktural juga ya, ilmu balagho itu kan kayak format yang jelas ya. Ada nggak yang pernah belajar tentang definisi? Nah, Ustaz kemarin sempat bahas juga mungkin di Insya. Kalau kita bahas itu, apa itu fasih? Sesuatu yang jelas. Apa itu jelas? Berarti segala sesuatu yang tidak jelas itu ditiadakan. Kayak gitu ya. Lawan dari kata fasih apa? Tidak fasih. Tidak fasih. Iya. Lawan bagus. Lawan dari kata bagus tidak Jelek. bagus. Tidak Jelek. bagus. Kita cuma bahas masalah tidaknya. Gitu ya. Jadi kita itu secara nggak langsung dalam pembagian macam-macam fasihah itu artinya saking jelasnya dia tidak bisa mendefinisikan. Dia mendefinisikan dengan kata tidak. Artinya apa? Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Pernah mungkin yang belajar di ilmu mantik ya, ilmu bahasa ya.
Artinya kadang kalau kita mencari lawan kata baik, tidak baik gitu kan. Atau pagi, berarti tidak pagi lawannya sebenarnya gitu. Padahal kita kalau siang, malam gitu kan. Eh, masuk, keluar gitu kan, datang, pergi. Tapi kita kalau pakai dengan kata tidak, itu juga bagian dari definisi kan. Pergi, lawannya tidak pergi gitu. Sama. Nah, karena fasih ini sesuatu yang jelas, maka apa yang membuat itu jelas artinya dia harus terhindar dari beberapa hal. Jadi tidak boleh ada kata poin-poin berikut ini. Jadi tidak ini, tidak itu gitu ya. Karena jelas itu kan kita nggak bisa definisiin. Jelas itu ya sesuatu yang udah jelas gitu. Nah, cara mudahnya adalah bagaimana ditiadakan menggunakan kalimat menghindar dari beberapa poin berikut. Yang pertama, kalau orang ngomongnya kata-katanya jelas, maka dia harus satu, tidak boleh yang namanya kata-kata tadi atau huruf tadi sulit diucapkan secara makhraj. Karena bahasa Arab ada huruf-huruf yang sulit ya, kayak kho, ha. Nah, kalau huruf vokal itu apa aja? Kita cuma punya 4 kan? A, I, U, E, O. Tapi kalau dalam bahasa Arab harokatnya apa? Fathah, kasroh, dom, domah. Sukun kan mati ya. Nah, kalau ketemu huruf-huruf yang belibet, pasti bacaannya susah. Coba di sini. Al-dhishu, tempat yang kasar. Al-hu, hu, itu sulit banget. Dan apakah mudah dihafalkan? Sangat sulit. Makanya ini tidak masuk kategori fasih. Ketika ada orang bikin tulisan, terus muncul kata ini. Al-hu, hu, hu, hu. Itu sulit untuk diutarakan. Jauhi. Ketika kita ingin memahamkan ya kan orang lain, maka harus menggunakan huruf-huruf yang jangan sulit diucapkan. Coba dalam bahasa Indonesia kata-kata yang sulit diucapkan seperti saking nggak pernah dipakainya ya, sampai kita nggak pernah tahu apa contoh Indonesia yang sangat sulit diungkapin. Kalau kata-kata ilmiah mah banyak ya, bahkan ilmiah-ilmiah kan mirip ke bahasa Inggris jatuhnya kan ya. Tapi kalau bahasa Indonesia yang sangat sulit nanti mungkin bisa dicari ya. Kalau usada kalimat sih banyak ya. Tapi kalau kata misal al-dhishu, al-hu, istilah ya. Kebanyakan bahasa-bahasa istilah. Tapi alhamdulillah jarang ya Indonesia yang sering kita pakai. Bukan kalimat-kalimat yang nggak jelas ya. Nah ini kata-kata yang harokat makhrajnya sulit. Jadi usahakan keluar dari makhraj yang berdekatan letaknya. Ini karena keluar dari makhraj yang saling berdekatan. Jadi jangan sampai menggunakan, iya betul, jangan sampai menggunakan istilah-istilah tersebut ya, huruf-hurufnya. Tanafur tuh dijauhi, hal-hal yang sangat dijauhi. Atau bahasa-bahasa yang orang nggak pengen denger karena belibet ya, takut belibet. Sekali lagi, fasih itu secara nggak langsung kita ngomong supaya lurus kayak jalan tol gitu. Penggunaan katanya, pemilihan katanya. Jangan sampai pemilihan hurufnya berjajar huruf-huruf yang dot ketemu ain, ketemu ho, ketemu kho. Apalagi kalau ho ketemu kho misal. Ya pokoknya kalau dalam bahasa Arab ho ketemu kho. Wah itu insya Allah ngorok terus susah ya. Nah usahakan jangan menggunakan mufrodat yang seperti itu. Istilah itu disebut sebagai tanafur. Sulit diucap karena keluar dari makhraj yang berdekatan. Nah, berikutnya, fasih itu tidak boleh apa dalam kata, kita masih di kelompok yang kata ya, yaitu tidak boleh menggunakan kata-kata yang asing, jarang dipakai. Iya, betul, gharib. Taka'ka'ah, mungkin kalau belajar di Sorof sering dipakai, tapi kita nggak pakai juga ya dalam penulisan taka'ka'ah berkumpul. Kita pakai tajama'ah, nggak usah bilang taka'ka'ah gitu ya. Ifrong ki'ah, bubar ya, itu kita nggak pernah bilang gitu, berpisah aja misal infasola gitu ya, kita nggak bilang ifrang ki'ah, itu kata-kata yang asing, jarang banget didengar. Biar keren Ustazah, jangan akhirnya nggak tahu maknanya. Udah bagus-bagus ceramah misal tiba-tiba pakai kata-kata yang nggak pernah dipakai di
misal di kelompok tersebut atau di daerah tersebut gitu. Berikutnya yang ketiga, jangan sampai kita pakai mukhalafa al-qiyas. Qiyas pernah ya, bahasa qiyas itu apa? Perumpamaan ya. Jangan sampai kita menggunakan susunan huruf. Kan kita kan masih kata ya. Kata itu kan terdiri dari beberapa huruf ya. Alif sampai ya ya. Nah, huruf di sebuah kata itu tidak boleh mengikuti kaidah ilmu sorof. Jangan sampai tidak mengikuti kaidah sorof. Contoh, al-ajlal, di mana bentuknya baku berdasarkan ilmu sorof adalah al-ajalla, al-ajallu. Itu yang lebih populer, yang lebih. Jangan sampai kita pakai istilah yang sorof nggak pakai. Kita kan ada formatnya ya dalam sorof. Nah, itu usahakan digunakan. Jangan pakai format yang di luar sorof, sehingga akan membingungkan. Contoh kayak al-ajlal, di mana bentuknya baku. Tapi kalau kita pakai sorof, al-ajal, gitu. Contoh lain kayak bukot, kita jarang banget pakai bukot ya, trompet. Tapi kita pakainya abuwak, pakai wazan af'al kayak gitu. Af'al. Jadi kenapa gini? Intinya dalam mukhalifah qiyas itu ingat kaidah sorof. Dalam pemilihan katanya itu ada formatnya kayak dari fa'ala jadi fa'ala, tafa'ala, af'al atau fawail, mufa'alah. Nah, itu semua ada. Jangan kayak tiba-tiba al-ajlal itu ikut kaidah apa? Susah. Jadi atau bukot, fu'al nggak ada ya. Fu'at kita pakai hayawanat aja nggak seperti ini bentuknya ya. Nggak ada wawu di tengah. Sesuatu yang di luar kaidah sorof. Jadi usahakan susunan ini jangan membuat ambigu. Makanya mukhalifal alil qiyas. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dia keluar dari kaidah sorof. Sederhananya nanti Ustaz akan rangkum ya. Ada satu template gambar yang mungkin nanti jadi patokan biar nggak bingung. Satu, untuk kita punya pembagian fasih, itu artinya terbagi menjadi 3. Di mana ada kata, ada kalimat, dan juga ada pembicara. Nah, untuk yang kata, ada 3 jenis. Satu, nggak boleh apa tadi? Sulit diucap ya huruf mahrojnya. Jangan sampai huruf yang berdekatan, betul. Kalau gharib apa? Jarang dipakai. Atau mukhalifah al-qiyas, yaitu nggak ngikuti kaidah sorof. Nggak ikut wazan-wazan yang sudah dipelajari. Sorof itu apa sih? Sorof itu pola. Pola itu bentuk ya. Sorof itu nggak ikut wazan. Wazan itu pola-pola yang sudah ditetap. Nastamir. Nah, untuk berikutnya, fasih itu dalam kalimat. Nah, dalam kalimat itu jangan pakai unsur-unsur yang 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Berarti kalau tadi penggunaan kata, sekarang penggunaan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat tersebut jangan sampai tanafur juga. Berarti huruf-huruf yang susah dimakhrojin. Bahasanya adalah kalimat-kalimat yang kadang menurut syair, huruf-hurufnya itu berasal dari tempat keluar yang berdekatan juga. Sama sebetulnya kalau tadi ya makhrijul huruf ya. Bahasa sederhananya ya. Atau mengucapkannya nanti ibaratnya sangat mirip bunyi-bunyinya. Ini dibaca ya. Wa qabru harbin bimakanin kofrin. Banyak kof ada har gitu ya. Walaisa qurbun qabrin harbin qabrun. Keren Ustazah. Kayak sastra. Pokoknya kobrun. Artinya apa sih di sini? Artinya adalah kubur harb berada di tempat yang sepi. Harbun itu kan peperangan ya. Dan tidak ada kuburan di dekat kubur harb yang lain. Ribet ya. Laisa qurbun, qabrun. Ini kalau orang yang ada bahasa apa sih kalau bahasa Indonesia yang suka bloopers gitu ya, tipu kalau ngomong, nah itu insya Allah belepotan. Ini kalau biasanya ini sudah bilang di awal tadi, kalau bikin ice breaking biasanya pakai bahasa-bahasa yang mirip kaki, kakekku, kaku, kenapaku. Pernah dengar ya? Nah ini mahroj yang keluarnya mirip kaki, kakekku, kaku, kenapaku. Itu nggak sastra sekali itu. Justru bikin tanafur ya dalam makhrajnya karena diulang-ulang sehingga kan sulit diucapkan. Jauhi. Kan tadi kan balaghah itu kan tujuannya supaya pesannya nyampe kan.
Nah, kalau seandainya kita ngomong sesuatu yang mirip-mirip, coba ulang lagi. Kita akan butuh pengulangan dalam memahami konteks bacaan. Kenapa? Tanafurul jumlah di sini ya. Tanafurul kalimat karena lafaz-lafaz yang diulang adalah lafaz-lafaz yang mirip dan berdekatan. Perkatanya. Kalau tadi per huruf, ini perkata. Ngulang kata kof, kobrun, Teh, kovrin, sini. Mana kurbun, teteh? kobrun. Teh Madakhi? mana? Nah, jadi jangan sampai berulang-ulang. Nah, berikutnya yang kedua, Ngilangkan ini apa? Ngilangkan ini. Oh iya. dofu Oh iya. at-ta'lif. Nah, usahakan yang kedua, kita nggak boleh menggunakan kata yang dimaksud di sini adalah berdasarkan kalimat ya, bukan katanya. Yaitu lemahnya susunan kalimat. Zo'fu ta'lif. Susunan. Allafa yu'alif itu kan susunannya. Jangan sampai susunannya lemah. Maksudnya apa nih Ustazah? Jadi kalimat atau nanti misal statement ya atau pernyataan tadi tidak mengikuti tatanan nahwu. Kalau tadi itu kan berdasarkan sorof ya. Kalau ini berdasarkan nahwu. Jangan sampai nggak ngikut kaidah nahwu. Contoh, biasanya kan habisnya fiil, fa'il, maf'ul. Kalau mubtada, khobar, gitu kan. Secara umum kaidah nahwu seperti Ustazah. Nah, pernah dengar puisi-puisi yang kadang nggak mengikuti kaidah nahwu? Banyak sekali. Memang, tapi itu sebetulnya puisi yang dipengecualiin ya. Tapi usahakan jangan seperti itu, karena nanti jatuhnya dia akan membuat lemahnya susunan kalimat, nggak dipahami nanti. Contoh di sini kalimatnya tadi tidak menggunakan kaidah nahwu, takutnya mengganjal nggak nyambung gitu. Di sini artinya nanti contoh ya, jaza banuhu abal ghilani an kibarin wa husnu fi'lin kama yujza sinimar. Maksudnya apa di sini? Anak-anaknya membalas jasa Abu Ghilan. Kemudian karena usianya sudah tua, kibar kan itu sinin, umurnya sudah tua. Wa husnu fi'lin dan perbuatan baiknya sebagaimana yang apa sudah dilakukan oleh Sinimar. Sinimar itu tadi nama orang ya. Dibalas dengan yakni dibalasan dengan hal yang buruk. Nah, di sini muncul kata ganti. Coba perhatikan. Ada kata ganti yang ambigu yang tidak kembali kepada bendanya. Coba lafaz banuhu, anak-anaknya. Kembali kepada kata benda yang disebut setelahnya. Abal Ghilan. Padahal anaknya Abal Ghilan. Tapi dia sebutin dulu anak-anaknya. Nah, secara kaidah ini akan kurang tepat. Bingung. Anak-anaknya membalas jasa dari ayahnya. Ayah, tuh anaknya siapa? Anaknya Abal Ghilan. Dia sebutin setelah kata hu-nya. Ya ini akhirnya bingung. Padahal hu ini adalah untuk Abal Ghilan. Ini akan membuat orang ambigu dan bingung. Domirnya yarji ila aina usada. Jangan sampai kalimat yang kita pakai, misal nanti bikin tulisan ya, yaitu keluar dari kaidah nahwu. Sehingga akan membuat bingung. Ya udah normal-normal aja. Jaza gitu ya. Abnai abal ghilan gitu aja, nggak usah hu, nggak usah disebutin aja. Karena kan pada akhirnya anak-anaknya abal ghilan akan dipahami dengan mudhof ilaih, bukan dengan menggunakan kata ganti. Ini akan memperumit ya. Atau nanti kita akan bahas lagi di contoh-contoh yang lain ya. Sehingga akan lebih paham ya. Tapi insya Allah paham ya. Kenapa kok kita nggak boleh membuat susunan yang lemah? Karena nanti akan membuat ambigu. Salah satunya ketika domir tadi disebutkan lebih dulu daripada isimnya. Oke, itu yang kedua untuk pembahasan poin yang kalimat ya. Tidak boleh fasih dalam kalimat, artinya tidak boleh dia tidak mengikuti kaidah nahwu. Sedangkan yang pertama tadi apa? Sama kayak makhraj tadi. Tidak boleh tanafur dalam kata. Makhrajnya jangan hal-hal yang berdekatan ya. Secara kata ya. Kobrun, koprin, kurbun, kobrin, kobrun lagi di akhir. Berikutnya yang ke C ya, jim ya. At-ta'kid al-lafzi, yakni kalimat yang rancu. Nah, maknanya karena tidak disusun berdasarkan rangkaian makna yang semestinya.
Yakni di sini adalah kalimat yang disulit pahami karena tidak mengikuti susunan makna. Kalimat pertama misal di sini nanti seperti apa harusnya dia tidak mematuhi. Nah, kita lihat di contohnya. Ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban ahihi. Tidak membaca kecuali satu orang yaitu Muhammad bersama buku dan saudaranya si Muhammad. Allah, Ustaz nggak paham. Nah, susunan kalimat ini salah karena tidak disusun berdasarkan rangkaian makna. Hati-hati jangan ketukar ya. Ini rancu karena rangkaian makna. Kalau di atas tadi na'uhunya, tapi kalau ini berdasarkan maknanya. Karena nanti kalau maknanya satu-satu diartiin, dia akan nggak sampai. Harusnya ma qara'a Muhammadun ma'ahi illa kitaban wahidan. Muhammad tidak membaca gitu ya bersama saudaranya gitu. Kecuali satu kitab. Maksudnya Muhammad baca bareng cuma satu kitab saja bareng saudaranya. Bahaya kalau kita di sini rancu ya, rancu dalam makna. Hati-hati. Meskipun pelafasannya ya. Kalau kita lihat di sini mungkin sudah ini nahwunya yang berantakan. Enggak ya. Ini maknanya ya yang dilihat. Karena kalau dirangkai dia kayak bahasa Indonesia gini. Akhi siapa di sini? Akhi asar, telur, makan bersama siang gitu. Nah, itu rancu sekali. Mafhum ya. Jangan sampai maknanya seperti itu karena akan membingungkan. Maka sebaiknya sesuai dengan rangkaian yang pas. Qara'a ya kalau mau dibilang subjek dulu ya subjek. Kemudian kalau Muhammad dulu ya qara'a dulu silahkan terserah qara'a Muhammad itu masih oke. Ma'akhihi siapa yang menjadi objek, siapa yang menjadi kata benda di situ. Siapa yang menjadi nama tempat, alat disesuaikan. Sehingga makna-maknanya akan sampai. Kalau tidak diurutkan maka akan menjadi makna yang tidak dipahami. Di sini kalau di awal seolah-olah apa artinya? Tidak membaca kecuali satu. Ya kan maqara ila wahidan. Paham ya maknanya? Kalau di sini kan Muhammad. Kalau di sini kan paham nggak maksudnya? Dia nggak baca kecuali satu buku, gitu kan? Padahal di sini dia cuman baca bareng siapa? Saudara. Paham nggak ya? Istilahnya kayak gini apa ya? Yang dikenai itu adalah bukunya kalau di sini. Tapi yang di sini yang dikenai adalah saudaranya. Jadi jangan sampai maknanya memiliki dua penafsiran. Nah, di sini. Makanya dibilang takkidut lafzi adalah jangan sampai di sini maknanya adalah makna penafsiran yang berbeda. Ibaratnya kayak saya makan roti bareng Muhammad. Cuman satu gitu kan misal. Tapi di sini seolah-olah saya makan cuman saya adalah satu-satunya yang makan roti. Padahal kan di situ mau ngomong saya sama Muhammad gitu. Tapi di situ pesannya seolah-olah saya satu-satunya yang makan. Nggak ada kaitan sama Muhammad gitu. Jadi jangan sampai memiliki dua penafsiran yang berbeda yang membuat maknanya rancu. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana tidak membaca kecuali satu. Padahal kalau di sini seolah-olah membaca bersama. Dia ingin membaca bersama saudaranya gitu. Mafhum ya? Yang ditekankan adalah bagaimana pesannya. Jangan sampai kebalik. Apa ya biasanya sering miskomunikasi. Coba tentang berita-berita yang antum sering dengar di Indonesia yang sering bikin rancu apa? MBG apa? Misal berita tentang pajak kah atau korupsi misal atau hal-hal yang sederhana misal yang sering banget atau ibu dengan anak nih yang paling sering nak jangan pulang malam gitu kan artinya pesannya ya jangan pulang malam nah pulang malam tapi jangan Nanti malam-malam subuh ya. misal. Ustazah, Tapi pulangnya subuh subuh, jangan pulang malam. iya padahal pesannya adalah jangan malam-malam padahal Jangan pesannya malam-malam.
artinya malam itu adalah ya bisa sampai jam 2, 3 gitu kan. Padahal itu udah waktu subuh. Makanya harus dijelasin. Maksudnya di sini apa? Nah, pulang itu jangan sampai subuh. Berarti harus dijelasin lebih detail gitu ya. Dikasih batasan-batasannya. Makoro'a illah gitu kan. Dengan makoro'a Muhammad itu adalah sesuatu yang berbeda. Banyak banget sih. Selama ini kenapa kok komunikasi kita nggak tepat ya mungkin salah satunya ini ya yang nggak dipakai dalam keseharian kita memiliki makna yang rancu salah persepsi meskipun POV ya sudut pandang setiap orang berbeda tapi kalau kita salah menyampaikan ya insya Allah salah semua ini mungkin yang sering baca cerita Abu Nawas ya itu pemainan katanya bagus sekali sehingga akan ada banyak permainan di mana sebetulnya maksudnya ini tetapi sebenarnya bukan itu gitu ya yang dilakukan yang dipahami orang lain dengan yang dimaksud dengan Abu Nawas itu berbeda mungkin yang sering apa ya baca-baca Bagus saja. jokes itu apa Mada akhi nemu kenapa Mada akhi tafadhol Iya, kalau contoh nih, suami tanya ke istri mau makan apa, terus istrinya jawabnya iya terserah. Nah itu maksudnya kemana itu? nah itu pertanyaannya luar biasa terserah itu berarti harus sudah tahu kebiasaan si istri itu apa sukaannya gitu. Kalau mau seperti itu berarti kasih pilihan gitu ya. Enak kayaknya kamu pengen ini deh gitu ya. Mungkin yang pernah belajar psikolog dan komunikasi atau pernah ngikutin beberapa video ya. Ada promo, ada makanan enak gitu ya. Pastinya semuanya terserah ini bukan berarti dia gak punya pilihan ya. Bisa jadi memang harus kita sendiri peka itu. Betul. Itu makna yang gak boleh sampai rancu ya. Bahaya itu. Terserah itu adalah makna yang sangat berbahaya. Itu jebakan Batman ya. Hati-hati. Oke, Jahit dalam kalimat jangan Nah, sampai menggunakan hal apakah tersebut. perempuan itu suka tanafur kalimat, Sada? Nah, betul. Karena kita ingin dimengerti. Betul. Betul, Sohi. Memang kan. Karena kita tak suka menggunakan seperti itu, ingin mengkode-kode ya. Padahal orang laki dengan akalnya, kita dengan perasaannya. Karena wanita Ya, ingin jadi dimengerti. iya sangat ingin dimengerti. Makanya kadang kita menggunakan istilah tanafur. Tanafur kalimat, makna yang rancu, kode-kode ya, tidak peka gitu ya. Nah, Jai Cita Nahi Syukron Nastamir. Berikutnya, jelas itu tidak boleh. Nah ini mungkin secara nggak langsung akhirnya mengingatkan kita ya. Sebagai perempuan tidak boleh kalau ngomong yang jelas ya. Tidak boleh menggunakan kalimat yang ada di sini nih. Yang dal at-ta'kid al-maknawi, yaitu kalimat yang memiliki makna masih samar, kecuali setelah pembaca pendengar berpikir lama. Apalagi kalau perempuan sering loading ya. Karena ia mengandung dua makna. Ini juga termasuk kinaya. Ini beda ya sama yang di atas. Kalau yang di atas itu lebih pesannya nggak nyampe karena kebalik-balik susunannya. Sehingga maknanya salah paham. Nah kalau yang ini ada makna majas ya. Kiasan ya. Yaitu kalimat yang memiliki makna masih samar kecuali setelah pembaca mendengar lagi berulang kali. Ini juga jebakan biasanya. Ini biasanya terjadi pada susunan kata yang memiliki uslub majas dan kinaya. Contoh, nasyarul maliku al-sinatahu. Di sini kata lafaz al-sina itu sebetulnya bukan majas dari jasus ya, jawasis ya, mata-mata. Kalau menggunakan uslub majas, maka yang benar adalah nasyarul maliku uyunahu. Jadi sebenarnya al-sinata itu nggak tepat. Lisan ya. Kalau diartikan di sini adalah raja menebarkan lidah-lidahnya. Maksudnya ngejulurin lidah-lidahnya gitu kan. Tapi kalau makna yang kedua adalah raja menyebarkan mata-matanya. Mata-mata itu jasus ya, intel-intelnya. Nah ini akan menjadi rancu. Coba, kalau di bahasa Indonesia ada namanya bisa. Jadi kita akan pelan-pelan belajar. Akhi asar bisa beracun. Benar nggak? Saya foto. Dengan ular bisanya beracun. Nah, foto ya. Jadi bisa di sini artinya apa? Harusnya.
Mampu, iya. Oh, Bisa mampu. racun, iya. Bisa itu mematikan, misal. Akhi Asar apa? Mampu, misal membunuh ular. Ular, ular berbisa itu misalnya meracuni, misal atau membunuh, misal seseorang gitu ya. Artinya bisa ini ada dua makna. Bisa yaitu bisa yang untuk ular yang beracun dengan bisa mampu. Apalagi coba contoh kata yang sering Apel. apel dengan apel ya. Iya, iya, anak apel dulu deh. Tapi sering banget loh kata-kata itu. Oh ya Allah, anak kira ini malam. Bulan. Mama, anak mau malam mah. Gitu ya. Anak mau malam, ternyata mainan ya. Dipikir anak mau main malam waktu malam. Apalagi kira-kira? Bulan. Bulan. Apa bulan? Ya bulan-bulan, bulan sama H itu. Oh, bual Ini buli ya, bulan betul betul. Mei. Bulan apa? Iya betul. Bulan apa? Bulan langit dengan bulan-bulan yang ada di kalender. Lagi yang lain? Banyak ya. Hak. Apa? Apalagi? Hak. Har, Hak. hak, hak. Hak. Hak, Artinya ya, ya hak, HAK. hak baju, hak baju sama haknya, Hak yang kita dapat. haknya. hak yang kita Iya, dapat ya. hak yang kita dapat. So, banyak ya. Oh, oke. Ini kita tadi masih dalam bentuk kalimat ya. Nanti pelan-pelan kita akan belajar tentang sebetulnya paling sering menurut antum yang mana? Dengan kita dua pelajari barusan. Yang paling sering orang salah itu di mana? Saking nggak jelasnya ngomong itu loh. Tanafur kata, kayaknya kata gorib, mukalama, kias ini jarang dipakai ya. Sohi ya, kita nggak pakai bahasa-bahasa asing ya. Bahasa yang kotak huruf-hurufnya dempet-dempet juga jarang. Nggak sesuai kaidah juga jarang ya. Kalau kalimat kaki kakekku kaku kenapa aku itu nggak pernah kita bedak apa misal apalagi yang sering banyak ya istilah-istilah kayak gitu-gitu jarang banget kita pakai ya. Itu cuma buat ngegame ya yang kita sering pakai. Kalau doif dalam penulisan juga apa nahwu mungkin nggak juga ya kata ganti. Mungkin ini kalau hitobah kali ya pidato ataupun ceramah mungkin ya ada mungkin yang bingung dijebak di situ ya. Tapi pasti diuraikan juga sama penceramahnya. Kalau yang lafaz ini juga bisa. Biasanya kita rancu juga dalam makna ya. Saking belibetnya mungkin ya. Artinya disebutin dulu. Misal anak pengen manggil, misal biasanya ibu-ibu sih yang suka lupa. Punya anak banyak misal Muhammad, siapa lagi Ahmad sama Mahmud. Ayo Mahmud, Mahmud makan dulu. Padahal yang diminta adalah Muhammad gitu ya. Jadi kalau susunannya Muhammad ayo makan, tapi Ahmad ayo apa misal ganti baju kayak gitu. Tapi gara-gara bisa ibu-ibu saking ininya akhirnya Muhammad ayo kebalik deh akhirnya. Ayo Muhammad makan dulu padahal dia udah siap gitu kan. Harusnya tinggal berangkat misal atau tinggal yang seharusnya dia ganti baju dia nggak ganti baju. Artinya biasanya rancu makna ini karena nggak konsentrasi ya lebih tepatnya ya, nggak fokus ya. Ya bisa juga sih di keseharian kita pakai ya. Yang maknawi ini juga sering nggak sih? Tapi kalau penggunaannya jelas nggak mungkin. Misal kita lagi bahas masalah survive di hutan, ya pasti tahu ya bisa itu ular. Tapi kalau seandainya dia nggak ngikutin dari awal ya bisa jadi dia nggak paham juga ya. Ternyata ini adalah menggunakan kinayah atau majas. Nah sebenarnya yang paling sering orang salah itu nggak jelas dalam penggunaan kata dalam mutakalim, dalam kondisi ya, yaitu kemampuan seseorang mengungkapkan maksud dan tujuan dengan fasih dalam situasi dan kondisi baik senang, sedih, kecewa. Nah, ini yang harus dipahami nih Bapak-bapak nih, bagaimana audiensnya harus peka terhadap kondisi mutakalim. Maka akan menjadi jelas. Sebenarnya Ana merasa Ana udah jelas Susada, tapi kenapa nggak menjadi jelas? Bisa jadi kondisi-kondisi inilah yang membuat pesan itu tidak sampai. Oke, nanti kita akan bahas ya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Coba mungkin sebelum dibahas tentang kondisi itu, kita rangkum sedikit ya, apa saja yang
fasoha pelajari ya, dalam kalimat dan dalam kalam ya, dalam kata dan juga dalam susunan ya. Lebih sederhana. Saudara tuh takut kalau bilang kalimat teman-teman masih ketukar dengan susunannya. Mungkin kalau bahasa Indonesia lebih baik kita bilang kata, fasih dalam penggunaan kata dan juga fasih dalam penggunaan mada pernyataan susunan. Yuk yang mau menghulasohkan ad-dars al-yaum. Jadi biar nggak kemana-mana. Yang kata dulu ya. Man minkum turidun antakdim al-yaum. Huna yujad akhi Abdul Rauf, akhi Asar, akhi Habib, akhi Khairul Anwar, ahlan wasalan. Mia, akhi Mia, oh akhi Mia ya. Akhi Mia ya. Akhi Yusuf, Sofroid, Masya Allah. Ini yang istiqomah ya sampai marhalatul Robi'ah ya. Man turid untuk kholis akhi Yusuf, tafadol akhi. Hasanan, fasih dulu dong. Definisiin apa itu fasih secara bahasa dan secara istilah. Yang pasti itu secara bahasa adalah kelancaran, jelas, Jelas. terus kalau fasoha itu terang maknanya. Terang maknanya. Terus macam-macam fasoha dilihat dari yang pertama itu dari kalimat atau kata. Yang pertama tanafur huruf. Hurufnya tidak boleh sulit diucapkan atau keluar dari makhraj yang berdekatan. Nah. Terus yang keduanya goribah, kata-katanya asing. Yang ketiga mukhalafatul qiyas. Jangan menggunakan susunan huruf yang tidak mengikuti kaidah ilmu shorof. Nah, tidak mengikuti kaidah ilmu shorof. Lazo hilang. Jahit. Tapi secara general fasih tadi terbagi menjadi berapa, akhi? Ya, tapi di tabel ini cuma 2 aja ya. Secara kata, kalimat, dan mutakalim yang belum kita bahas ya. Nah, Jahit, syukron, akhi Yusuf. Tadi udah nyampe akhir kah? Mukhalifatul qiyas. Kelas ya, sorof tadi. Fal'an dauruman yang mau terakhir fasohatul kalam. Coba sambil dipikirin nih contoh-contoh yang. Oh, di sini coba Yusuf Lazo dibaca contoh-contohnya yang berbeda di sini. Ya al-ibil al-hu. Dibaca. Ibilu hu. Al-hu-nya ya, kata yang enggak pas di sini adalah al-hu-nya. Hurufnya makhrajnya dempet-dempet dan enggak jelas. Ain, khoin, ain juga so. Berikutnya yang asing buak ya. Sudah keselak kalau baca. Di kabidis sama al-bu'aq. Asing ya. Al-ajlal karena dia tidak menggunakan kaidah yang ada dalam sorof ya. Pola-polanya beda. Nah, syukron jayijitan. Hasanan nastamir fasohatul kalaman manturid una. Lumayan banyak soalnya ya. Ada dal ya, alif ba jim dal. Arba'ata aksamin. Lanjutan yuk. Dibaca aja Ustazah. Nah, dibaca aja. Tapi dijelasin dikit-dikit, kolil dikit aja, dikit banget. Yang penting maknanya nyampe. Saujari Ustazah. Tafadhol. Fasoha al-kalam atau kalimat. Fasoha al-kalam yaitu kalimat yang memenuhi unsur-unsur fasoha. Hal ini dapat terwujud apabila semua kata yang membentuk kalimat tersebut bernilai fasoha juga. Untuk itu ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi, di antaranya adalah harus terhindar dari hal-hal berikut. Tanafur kalimat yang itu Ustazah ya? Iya betul. Tanafur kalimat yaitu susunan kata-kata yang sulit diucapkan karena makhrajnya yang berdekatan, letaknya, atau karena pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat seperti contoh yang tertera ini. Ya, langsung di contohnya Ukti Rima.
ada tanafur kalimat, ada dha'fu ta'lif. Itu apa tanafur kalimat? Di modul di layar fisyasya yujatuna, Wa artinya qabru kalimat-kalimat deket-deketan. Kata-katanya ini parah banget. Karena antara kurbu sama kober itu kepelicut pasti. Ro sama ya. ba kof, ya kan? Wa Jangan qabru dekat seperti qurbin ini. bimakanin fakrin. Fakrin. Laisa kurbu kobrin harbin Itu parah. kubru. Kurbul kobrin. Kalau tadi kan tanafur dalam kata kan cuma dalam satu kata kan ada huruf-hurufnya. Kalau ini antara satu kata dengan kata lain kayak contohnya Ustazah tadi apa? Bahasa Indonesia kaki kakekku kaku Kakiku kena kakiku kena paku. iya, jadi kebalik terima. Kaki kakekku kaku kena paku. Oh iya, Mas Tamir, Jahit. Itu ya aja udah pada bikin bingung ya. Nggak boleh ya, seperti jadi itu. Nah, jangan dipakai. tidak boleh seperti itu dalam kalimat, tidak boleh Iya. membuat kalimat yang rancu gitu ya. Kata-katanya berdempetan yang sama ya. Iya. Nah, Kemudian dha'fu ta'lif berikutnya. do'fut taklif yaitu susunan kalimat yang tidak mengikuti kaidah ilmu nahwu yang sudah seperti jumhur ulama, seperti contoh ini. Misalkan jaza banuhu abal gilani an kibar. Nah, ini kan artinya jadi rancu gitu Ustazah ya. Ya, betul, betul. Itu berdasarkan apa susunannya? Kata gantinya. Ilmu apa yang dipakai? Ilmu nahwu apa ilmu sorof? Ini mah nggak tahu berantakan begini jasanya. Nahwu. Yang dilihat nahwunya ya. Jadi dha'ufat Iya. ta'lif itu berkaitan dengan nahwu. Ingat, jangan ketuker. Kalau mukhalifatul qiyas itu sorof. Tapi kalau dha'ufat ta'lif itu berkaitan dengan nahwu. Contoh di sini, di tabel Ustazah kirim. Kaifa surah, manzurah, terlihat gambar. Sami'ahuna. Nah, sami'ah Berbayang nasyidahu Ustazah. mawi. Oh, anu ya, agak blur ya. Nah, di sini nasyidahu itu kenapa dia nggak sesuai aturan? Nggak boleh. Nasyid itu, hu itu harusnya di setelah mawi. Sami'ah mawi nasyidahu. Gitu. Nggak mungkin kan kata ganti disebutkan sebelum yang kata bendanya kan, atau isimnya. Ini ketuker susunannya. Ibaratnya gitu ya. Iya. Jadinya rancu. Mendengar nasidnya siapa, nggak paham mana. Mawinya ditaruh di terakhir ya. Ini salah juga. Harus sesuai Iya. kaidah nahwu. Jadi dha'fu ta'lif harus sesuai kaidah nahwu. Kaidah nahwu. Nah, Ya. istamiri kalau takkidul lafzi, Takkidul lafzi yaitu kalimat yang rancu maknanya karena tidak disusun berdasarkan rangkaian makna yang semestinya, seperti contoh ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi, harusnya ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Artinya pesan yang ingin disampaikan adalah maknanya apa? Jangan sampai dia bikin orang bikin salah paham. Contoh di sini, al-madrasatu amsi atau libu ila dhahab. Maksudnya apa? Sekolah kemarin. Maksudnya apa sekolahnya Nggak kemarin? jelas gitu Atau ya, nggak jelas gitu ya. iya, semua nggak akan jelas jadinya. Ya kayak tadi dibilang, biasanya ibu-ibu yang suka ketuker, siapa yang ingin disampaikan? Misal, tolong dong kucingnya kasih makan, bingung ya? Atau tolong dong apa makanannya? Tikusnya kasih makan kucing. Iya, tikusnya kasih makan kucing, ya gitu. Atau tolong dong kucingnya kasih makan tikus. Nah itu akan maknanya akan berbeda. Jangan sampai makna yang dimaksud loh. Oh berarti, oh iya paham. Ana mau kasih tikus dulu misal gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai maknanya itu salah paham. Ada juga banyak loh yang mungkin yang jidah-jidah gitu ya, kakek-kakek atau jit-jit gitu ya. Itu kadang mereka, wah itu salah paham total, itu akhirnya bahaya karena pesannya ketuker gitu ya. Karena maknanya yang diminta apa, yang dilakukan jadinya apa. Oh ini nih, yang sering banget. Bapak-bapak mohon maaf ya saya pakai contoh. Tolong dong kentangnya potong setengah. Apa yang dimaksud Atau jadinya? Tolong dong kentangnya dipotong setengah. pernah juga Kita kan Ustazah, muridnya mada. suami anak dulu banget. Tolong Mada. buatkan mie goreng. Jadi mie-nya bukan mie direbus jadi mie Nah, goreng, tapi mie-nya mana. digoreng. Tapi nggak salah juga ya kan? Tolong atau dibalik telurnya gitu kan. Akhirnya wajahnya dibalik gitu kan.
Artinya gini, jangan sampai pesan itu balik gitu ya. Pesan itu tidak bisa sesuai. Nah, itu jangan. Jadi Itu maksudnya harus takkidul jelas lafzi gitu. juga ya. Susunannya harus jelas. Nah, lanjut takkidul maknawi, yakni Nomor 4 ya. At-ta'kidul maknawi yaitu kalimat yang memiliki makna yang masih dua. samar, yang Ya, masih samar. dua. Setelah pembaca atau pendengar berpikir lama karena ia mengandung dua makna. Ini biasanya terjadi pada susunan kata yang mempunyai uslub majaz Kiasan. atau ya Iya. dan al-kinayah. Contohnya tadi ya, Iya. nasyarol maliku al-sinatahu, harusnya nasyarol maliku uyunahu. Uyunahu, betul ya, kita di ular bisa gitu ya. Hasanah Jayid mafhum. Ternyata lumayan juga ya kita belajar ilmu komunikasi. Ustazah anggap balaghah itu ilmu komunikasi ya, penggunaan kata. Afan Ustazah kait-kaitkan dengan kehidupan ya supaya bermanfaat sedikit ya, sama kayak masalah-masalah dalam hubungan sosial ya. Ternyata salah paham itu bisa berakibat fatal. Lisan itu kunci dari semua ya. Makanya ilmu balaghah itu secara nggak langsung kita sedang mengasah untuk menjadi orang-orang yang insya Allah ngomongnya jelas sehingga balik pesannya sampai kepada audiens. Kelas ya, kita sampai di 2 insya Allah. Kalau kita lanjut bagaimana jelas itu harus sampai kepada audiens. Dan ini yang akan sering terjadi dan sering banget seorang tidak memenuhi syarat dalam penyampaian kata dengan fasih. Hasanan, hatahuna, mau dikasih PR? Barangkali pengen nyari-nyari nih. Anda mau nyari di ChatGPT, boleh? Jangan. Oke. Males ya. Sudah nggak ngasih PR. Tahu banget Hasanan. Ustazah. Seasal Ustazah. Iya, lumayan. Seasal. Iya. 6. Nggak usah, ada apa-apa. Syahid Hasanan holas ya, hatahuna. Itu Yakfi, ada sanah yang tatib bertanya ad-dirasah. Ustazah, ada yang bertanya tuh. Tafadol akhi, tafadol. Seasal Ustazah. Tadi kan yang di mukhalifatul qiyas kan itu tentang sorof ya. Kaidahnya tidak sesuai tapi tentang sorofnya ya. Kalau dhafu Naam. ta'lif, kaidah yang tidak sesuai tentang nahunya. Naam. Nah, itu yang Sorry. dicontoh, kalau yang mukhalifatul qiyas kan itu ajlal. Berarti harusnya Naam. jalil kan? Ajalli. Naam. Itu bukan ajlal. Itu kan contohnya ajlal itu khoto, salah. Harusnya kan jalil karena sebelumnya ada susunannya. Itu sorofnya di mana Ustazah? Harusnya kan itu kalimat nahu gitu. Loh, kalimat sorof. Kalau di kias kalimat sorof, bukan nahu. Kalau di wazannya kan kita kan biasanya kalau ada sulasi sama rubai. Nah, di sini kita pakainya ajal, berarti pakai wazan apa? Af'al ya, af'ala. Tapi di sini dia pakainya yang lamnya ada 2. Yang jarang dipakai sulasi mazid rubai ya. Tapi di sini kita harusnya pakai yang tasydid karena itu adalah yang lebih populer yang disesuaikan dengan sorof. Sedangkan ajalal itu tidak populer juga dalam sorof. Kita nggak pernah pakai kalimat ajalal dalam kaidah sorof. Yang lebih sering kita pakai adalah ajalnya. Nah, itu nanti kembali ke kaidah sorofnya. Nah, wazan af'alanya tetapi tidak yang pakai af'ala yang madza, lamnya 2 kali ya. Coba Ustazah share sekali lagi. Lamnya yang di double 2 kan antara fa fi'il, lam fi'il af'ala, berarti dahroja hunalaso ya. Apa saja fa fi'il, ain, lam. Lam fi'ilnya itu ada 2 di situ ya. Ain dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Iya, tetapi kita di sini menggunakan tasydid, tidak menggunakan ajal itu ajalal tidak. Jadi kadang gini, tidak sesuai kaidah sorof dalam arti memang di sorof ada sebetulnya ahi. Ajal itu ada, tapi tidak populer gitu. Secara nggak langsung memang mirip dengan waribah ya. Cuman ini kan dalam bentuk kata, tapi kalau ini dalam bentuk sorofnya itu asing dalam kaidah sorof. Jadi tidak dipakai lah. Mohon maaf Ustazah. Seperti kayak madakhi. Itu kata ajlal
Itu kan aslinya kan mengikuti wazan af'ala. Cuma Nah, kenapa kok menjadi ajal itu kan karena dia itu kan yang terakhir itu kan karena lamnya double kemudian ditasdid. ditasdidkan. Nah, karena memang Iya. kenapa kok janya itu menjadi fathah? Itu kan karena iltiqo sakinatain kalau nggak salah itu betul Oh, kaidah itu. Karena soh, bertemunya soh. dua dua Sukun. sukun, makanya yang satu dihidupkan, makanya dia menjadi ajal. Emang kalau secara susunan kaidah itu kan memang ya kalau kita mau urutkan itu kan ajlala. Sama misalnya kola kan kowala. Itu kan kalau misalnya Mm-mm. menjadi fi'il amrnya kan ukul itu nanti. Kenapa dia Betul, menjadi betul. kul? Karena emang ya itu tadi ada pertemuan apa? Pertemuan dua sukun, kemudian Huruf ada juga sukun. yang huruf yang alifnya itu sebagai penolongnya dibuang gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Itu kalau dalam Jayid. kaidah emang ada itu seperti itu. Nah, syukron hasanah jayid. Makanya mukhalifatul qiyas itu bukan berarti apa ya, di sorof nggak ada. Cuma itu tadi mungkin lebih bagaimana kata yang dipakai itu lebih populer di situnya. Kayak apa? Kita dengar bentuk jamak. Bentuk jamak itu ada berapa sih? Coba. Ada banyak kan? Ada jamak taksir, ada jamak yang Muannats kadang kita pakai wazan ukur. Iya, fu'la, ada fu'ala. Tapi Ustazah, ala. mana yang kita pakai? Mafa'ilah, Itu mafa'ilu kita, itu. uh-uh, uh-uh. Atau misal, coba satu contoh deh, yang jamak, tapi itu nggak dipakai lagi sama kita, misal apa ya? Hamro. Ustaz. Jadi, hamro, Jududun, hamro, Jududun. jududun, jududun itu kan Aku. populer yang kita pakai kan. Ada nggak orang pakai jadi datun? Coba. Jadi datun dengan jududun. Mana yang lebih populer? Apa bedanya Ustazah? Jududun. Ada yang tahu nggak? Mana yang lebih populer? Jududun Jududun yang sering. yang sering pakai. Iya, tapi kita nggak Judud kadang jamak nggak taksir. iya, tapi kan jadidat juga ada, misal Bisa Ustazah. Ada ya kok yang pakai. ketika muannats salim. Mubtada'nya. Iya, Jam'a'u tapi kan saja sama jam'a'u apalagi akhi. jum'un jam'a'u Iya, Jumuk. iya betul, betul. Jumu juga betul. Artinya ada kok di kaidah-kaidahnya, cuma kayak apa ya? Mungkin lebih populernya gitu. Makanya dibilang, Ustazah juga tadi bilang ajla itu juga ada kok. Cuman kan yang lebih ini kan al-ajila ya, kalau nggak salah tadi al-ajila. kebanyakan di syair-syair aja. Iya, hanya di syair. Itu Kalaupun di syair, menggunakan wazan di asli Kak Ustazah ya. Mengikuti wazan iya asli. betul wazan aslinya. Kemudian di sini pakar sorof sama nahunya lebih amhar ya, masya Allah jayid. Hakadha yuk nanti boleh deh di share Iya. lagi kaidah-kaidahnya ya. Bagaimana? Karena kan kayak kok bisa ya Ustazah? Ini kan kayaknya anak bikin sorof udah bener, tapi ternyata kok masih termasuk kata-kata yang nggak jelas. Bahaya juga gitu kan. Kita untung masih mematuhi banyak banget ya mematuhi sorof gitu ya. Ya mungkin karena itu tadi asing di pendengar jatuhnya. Oh ya ini juga bukan berarti kata-kata tadi tidak saling melengkapi ya. Gimana maksudnya Ustaz gini? Ini kan secara spesifik kita kan sudah merangkai ya. Ini juga salah satu ilmu ya. Bukan berarti sesuatu yang ini tuh gini. Kita menganggap tadi kan kita kan udah mengkotak-kotakan kan. Ini tanafur huruf. Ini gorib Ustazah, ini kias. Bukan berarti kalau kita bilang ini gorib, bukan berarti terus nggak boleh ada kata tanafur juga. Boleh loh. Jadi bisa saja dari satu kata nih. Ini bisa bilang gorib, ini juga dibilang sebagai kias loh Ustazah. Mafhum maksudnya Ustazah? Mafhum nggak kira-kira? Jadi gini, ini kita udah mengklasifikasi masing-masing. Tapi bisa saja eksekusinya dalam contoh, misal keluar, ternyata dia klasifikasinya bisa masuk dua-duanya atau salah tiga, salah satu, salah dua atau salah tiga. Maksudnya semuanya boleh juga. Mungkin nanti bisa dicari contohnya. Paham ya? Maksudnya dia gharib kok. Tapi dia kata-katanya juga belibet. Boleh nggak Ustazah? Boleh. Jadi kita boleh mengklasifikasikannya itu di dua bentuk gitu. Ya, makanya kadang gini, ibaratnya apa ya? Ada istilah-istilah yang jangan menganggap itu, kita jangan bilang kulun atau la syai. Maksudnya kalau dalam mantik apa? Jangan bilang ya semuanya atau nggak sama sekali. Ada loh masuk di irisan tengah-tengahnya. Nah, ini yang kadang kita
gradasi ya kalau bahasa ilmunya. Ya kalau nggak hitam jahat ya baik Ustazah misal gitu. Padahal ada loh tengah-tengah orang yang masih berjuang untuk ya memang nggak ada setengah-setengah ya, tapi dia masih gradasi. Ya meskipun dominannya di mana, pasti dia masuk. Ustazah dia dominannya di huruf Ustazah karena memang belibet. Ya udah, masuklah di sini. Tapi ternyata dia juga kata-kata yang gharib loh. Jujur ini kata-kata yang asing loh. Ya nggak menurut antum, hu itu kan asing nggak pernah dipakai. Tapi karena dia dominannya di huruf, tanafur huruf, ya berarti di situ. Mafhum ya? Jadi ini menafikan semuanya enggak gitu ya, atau oke semuanya sama karena otak kita gitu, kalau enggak semua hitam ya berarti putih gitu, padahal kan warna itu gradasi ya. Itulah mungkin kurang lebih ya, ya nggak apa-apa ya kalau sedang ngajarnya mesti Afwan kemana-mana ya. Ustazah, Tadi nah Afwan Ustazah. Boleh dari kaifa al-asah alhamdulillahil alil ajlal au ajalli nah au al-jalil. bagaimana mendefinisikan antara al-ajalla dengan ausofnya? Di sini kita pakainya ajal ya, Laso. Nah, untuk penggunakan di sini kita berdasarkan ajalnya, bukan jalilnya, bukan kapan menggunakannya. Ya, karena di sini di contoh tadi kan mengagungkan ya, ajal. Mana ajal tadi di sini? A- Madari? Ajal sendiri itu bisa artinya banyak Ustazah. Bisa juga Iya, ajal betul. itu nyawa. Berlambat, Ajal itu bisa ketetapan, bisa juga lambat. mempercepat juga bisa itu, Ustaz. Iya, bisa Ajil, makanya. ya tergantung kalimatnya itu mengartikan kata ajal itu. Nanti udah ke penambahan juga yang mazid jadi istijal ya Ustazah ya. Iya, betul. Istijak mau dipercepat. Iya. Makanya Jadi di ada sini kata kan bilang Perintahnya dasar itu. itu kan. Kata dasar makanya ajal. jadi artinya bentuk yang baku berdasarkan ilmu sorof. Jadi kita cari yang baku gitu. Kayak bahasa apa ya? Apa ya? Pakai kata-kata baku gitu aja sih. Jadi kalau bingung apa sih muhalifat kias, usahakan pakai sorof yang baku gitu aja ya. Makanya ini bukan berarti dinafikan, boleh, tapi tadi lebih baku gitu. Nggak, maknanya sama sebenarnya. Cuma itu tadi. Kecuali kalau tadi perubahan pola ya, tadi istijah apalagi itu udah beda makna banget. Cuman kan di sini maknanya sebenarnya sama. Cuman kita dalam rangka kita ingin mencari yang lebih baku gitu aja sih. Lebih gampangnya ya. Takutnya kan kalau dibilang tidak mengikuti kaidah sorof, mohon maaf Ustazah ini loh ada loh, iya. Ya jadi lebih baiknya kita lebih hafal kata baku aja. Ini alhamdulillah keluar nih kata kunci. Karena kan balaghah tuh lumayan ini ya, gampang-gampang sulit ya. Karena kan bahasa Indonesia jujur mungkin teman-teman yang dapat nilai 100 juga sulit ya. Apalagi bahasa Arab. Kalau udah bahas adabiyat, eksekusinya itu akan berbeda gitu. Harus pandai-pandai aja pemilihan katanya. Makanya tadi di sini maksudnya jelas dalam kalimat tidak boleh mukhalifah dalam kias adalah usahakan bentuknya baku dalam kaidah sorof gitu aja ya. Mungkin kalau nanti diartikan. Maaf ya kalau Ustazah mungkin tidak memuaskan ya, akhi nanti mungkin bisa di mutola'ah lebih. Kita kan di sini sama-sama belajar ya. Ustazah juga harus irtiqo Intinya juga itu karena kan Ustazah, maaf. Kalau amit untuk di jidan. Nah, mukhalafatul tafadhol. qiyas itu intinya ketika kita menyusun sebuah kalimat itu mengikuti wazan asli. Itu aja. Iya. Terkadang memang yang lazim di kita gunakan itu memang bukan wazan yang aslinya gitu kan. Seperti itu tadi misalnya ajalal yang menjadi ajal itu kan sebenarnya kan yang wazan aslinya ya ajalal itu tadi. Cuma memang Iya, di iya. telinga kita tidak lazim lah Populer. gitu loh. Iya, tidak Iya, populer makanya. gitu aja. Ya kalau Benar. misalnya kita mau mengatakan katakan buat kamu laki-laki kan juga boleh itu sebenarnya kalau misalnya kita mau katakan ukul gitu juga tidak masalah bagi orang yang paham dia tahu ukuli ya Fadol, fadol. kamu katakan hule kan gitu loh. Cuma sebenarnya yang lazim kita orang umum tidak akan tahu ukul itu apa, pasti akan bingung gitu aja. Jadi Oke. kuli gitu aja. Kalau pemahaman saya Jadi, seperti itu Ustazah. So. Gini,
Mungkin ini satu perspektif baru lagi ya dari Akhi barusan disampaikan. Artinya gini, boleh loh kita semua pakai, bahkan kita udah jelas ngomong. Kalau dirasa bahasa-bahasa kita ini semua asing, tapi buat mukhotobnya adalah sesuatu yang gak asing, silahkan gitu ya. Boleh, ini hanya bagi orang-orang yang awam, yang pemikirannya sederhana, jauhi kata-kata yang poin-poin yang sudah kita pelajari hari ini. Itu aja sih. Kalau apa, coba sebutin masih ingat hadisnya Rasul. Rasul berbicara sesuai dengan pemikiran orang-orang saat itu. Apa ada yang pernah ingat nggak hadis itu atau kata-kata itu? Artinya, kenapa kita menggunakan bahasa-bahasa yang populer atau yang tidak menggunakan yang hal-hal yang jelas tadi itu adalah poin yang harus kita pakai dan harus kita jauhi ketika membuat ambigu. Ya salah satunya adalah supaya pesan kita sampai. Tapi kalau tadi kalau kata Ahi dirasa orang itu paham ya nggak apa-apa, pakai aja. Relatif ya. Artinya segala sesuatu itu pasti ada hal-hal yang relatif, nggak absolut ya. Yang jelas kita sudah memahami. Masya Allah tadi Ahi. Boleh dong sesekali Ahi Mada tadi. Ahi Asar kah? Atau Ahi Hoirul ya Ustazah? Suka ketuker nih. Khairul, Khairul Anwar. Hoirul ya, Hairul Anwar ya, Masya Allah. Olas ya, kita sampai lebih nih Insya Allah dan kita lanjut lagi. Senang nih Ustazah kalau hidup ya. Sebenarnya mungkin pelajaran balaghah ini udah ada yang ngulang juga, tapi mungkin kita lebih ke murajaah, nggak apa-apa. Kita Kalau coba saya belum praktek-praktek Ustazah. ya. Belum Oh belum, balaghah kalau sesuatu saya. yang Memang baru. balaghah Belum ini unik Ustazah. Unik ya. Asik, Iya. tapi serius asik banget, asik. Nah, gabungan dari Asik semua. Ustazah ya. Kalau Insya Allah. Ana masih puyeng Ustazah. Iya, iya. Tapi tadi alhamdulillah ngerti tapi aku terima, lumayan lah. Nah, harus baca lagi harus terus-terusan. baca. Kalau Iya, sekali mah benar. enggak ngerti. Iya, iya, benar-benar. Masih Olas ya? bodoh Ustazah. Lah, sama-sama. Justru karena kalau kita nggak tahu, kita akan belajar lebih ya. Kalau orang yang tahu, kadang dia merasa cukup, bahaya juga itu. Nah, Iya betul. olas ya, kata Huna, Ya. semua Insya tatim, Allah. Syukran hadirat Ustazah. hadi Laila, nah, mafan, bikiratil hamdalam, dilahirobbil alamin, ilaliko, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah, ila liqa.